itu sebenarnya pada masa pemugaran kedua itu sudah sangat canggih sistemnya. Dengan sistem tadi cetakan, yaitu yang di candi dibawakan di potongannya kepala di sini itu juga bikin cetakan, dibawa ke candinya. Mungkin tahu maksud saya? Malnya dari kepalanya itu dibawa. Itu nggak ada yang nyambung, nggak ada yang ketemu. Kemudian yang kedua pakai komputer IBM, barangnya masih ada yang di dalam restorasi itu. Ini sangat hijau ini komputernya dulu, tahun 70-an Pak. Wes ora ono layar buat kotak-kotak itu seolah-olah putus asa wis ra mungkin ketemu gitu ya. Sebenarnya dibuat ini biar nggak mudung Pak. Wis ra mungkin kotak-kotak kan kalau mau di display nek mudung lah, nek di Museum Nasional malah di semen Pak. Museum Nasional itu semua di semen di dalam galerinya itu. Sekarang masih ada di cuman dia di dalam ruangan sehingga nggak kena hujan, jadi sebenarnya nggak apa-apa. Cuma itu konservasi yang sudah lampau seperti itu di semen gitu ya, kepalanya di displaynya. Nah ini sebenarnya arca Buddha pada Candi Borobudur atau Hyang Buddha itu sebenarnya berada pada posisi pagar langkan dan pada stupa teras. Nggak ada yang ada di stupa Indo, nggak ada. Makanya kemarin yang namanya Mbak Belet atau Unfinished Buddha itu masih menjadi kontroversi ya, dan saya tidak berani menyebutkan itu dari stupa Indo ya, karena memang dari sisi dari bentuk arcanya, dari sisi ikonografi, dari materialnya juga sudah bukan material yang kualitas bagus. Sementara arca yang di Candi Borobudur yang dipagerangkan dan stupa teras ini ya arca yang dengan kelas utama materialnya. Artinya andesinya ya wis andesit sing tuwa gitu Pak. Yang dipukul pakai cincin ya. Itu muninya udah enggak pok-pok lagi. Udah mulai ting gitu. Nah, itu arca yang ada di pagerangkan sama stupa teras. Jadi mirip kayak arca logam gitu ya. Tapi dari batu. Jumlahnya sudah saya sampaikan. Pada relung yang seperti ini ya, pada relung arca itu biasanya dihiasi dengan relung ya. Di sini ada Kala dan Makara, itu tipikal candi-candi abad 8 sampai 10 Masehi. Di bagian ini ada hiasan yang namanya pilaster, hiasan pilaster. Nah, bagian pilaster ini biasanya disanggahkan sama profil tiang semu dari batu. Ini ada Kala, ini ada Makara, ya ini namanya relung. Nah di Bulut kemarin kan juga ada, cuma nggak ada lagi asalnya. Biasanya di bawah sini yang menarik juga di Borobudur, arca di Borobudur itu nggak punya purus Pak. Jadi pantatnya ini lurus saja. yang lain ada. Yang lain ada, yang tadi kalau di Candi Pawon. Ini lurus saja, jadi ini lurus, jadi kita nggak bisa menanda. Makanya kalau kita bongkar itu ya harus ditani ini dari bagian ini. Ya. Artinya dia cuma diletakkan di belakang. Biasanya ada kotak gitu ya, ada kotak, golongan kotak gitu Pak. Kalau Candi Pawon kan bisa lihat biru lurus itu biasanya seperti itu. Artinya bentuknya kotak dan datanya, tapi enggak, mungkin karena memang perfectionnya ini sangat tinggi di Candi Borobudur sehingga arcanya ya tidak diberikan lurus karena memang posisinya juga tidak stabil. Ya. Semua enggak ada. Nggak ada Pak. Jadi pantatnya itu Pak lurus Pak. Atau apa ya? Kayak gitu Mas. Bepos itu enggak. Dia rata lah Sampai kakinya itu ya. Bagian bawahnya loh Pak. Iya. Tidak jadi satu batu sama tempat duduknya. Enggak jadi tempat duduk, enggak jadi satu dengan asananya. Enggak jadi satu dengan asananya. Dia terlepas, batunya monolit, ya toh. Nah ini kalau yang masalahnya di sini dalam sini Pak, karena kita nggak bisa membongkar ini untuk mengetahui kondisinya, karena ini sudah dimortar ya pada masa
Panerep juga pada masa pemugaran kedua juga diperkuat lagi pakai mortar epoksi perekat batu ya. Ini tadi kayaknya sudah saya bahas, nah, sampai lagi. Nah inilah ikonografi dari arca di Candi Borobudur. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang menyebutkan arca di Candi Borobudur itu panca Tasagata, gitu. Panca itu 5, ya. Ada yang bilang 6, satunya lagi adalah wajah satwa. Ada yang bilang yang wajah satwa ini ya Wairosana itu tadi, yang di zenit ya, dengan sikap mudra atau tangan yang berbeda, tidak ada masalah. Mau nyebut wajah satwa atau mau nyebut Wairosana, ya Buddha Wairosana atau arca Buddha Wairosana. Karena kalau di luar negeri itu penyebutannya ya Wairosana gitu aja Pak. Amoghasiddha. Saya rasa nggak saya terangkan satu persatu saja ya, karena maksudnya kan kepala arcana. Ini kan mungkin Amitabha itu apa, teman-teman juga sudah sering cerita masalah seperti itu. Buat ibu kalau kau ya asal prinsipnya seperti itu. Nah ini adalah proporsi arca Hindu dan Buddha. Ternyata arca Hindu dan Buddha itu menurut Silpa Sastra itu ada kelas-kelasnya Pak. Ya, ada kelas-kelasnya. Ada Betala, Dutala, Tritala, Gatustala, Satala sampai dengan Dasatala. Tala itu ukurannya Pak. Nah, nanti saya jelaskan tala. Tal. Ukuran tingginya tuh. Ukuran dimensinya itu tala. Satu tala berapa senti? Satu tala berapa senti ya nanti kita lihat. Ini kita kategorikan ini. Betala itu adalah pada arca-arca Hindu yang merupakan motif hias dekoratif. Misalnya yang kunci keluar dari sulur-sulurannya. Kemudian kalau Dwitala itu bangsa Kala, bangsa Makara itu ya, seperti itu. Tritala bangsa Hitungnya dari satu ya Pak ya? ya. Hitungnya dari satu hitungnya enggak dari Ini kelompoknya Pak. Ada 10 kelompok. 10 kelompok. Nah, 10 kelompok. Buddha, arca Buddha atau arca Dewa itu nggak mungkin dia di kelompok si Loro Telu ini. Dia mesti di kelompok jadi bagian 6 sampai 10 ini. Standarnya ya. Nah itu kan ini kan kelompok bagian kelompok sampai dengan Satala ini kan bangsa Gana, bangsa Mahakala, ya ada ya bukan dewa utama lah. Yang dewa utama ini dari ini Satala, Ganesha, Bodhisattva dan sebagainya sampai dengan Buddha. Dasatala, yang Dasatala itu utama, Dasatala itu ya ada utama. Brahma, Siwa, Wisnu, Buddha dan sebagainya itu ya Dasatala, utama Dasatala. Nah ini yang disebut di Silpa Sastra ini ada kaidahnya. Satala itu apa, Tritala itu apa, Dwitala itu seperti apa, untuk memahamkan apa saja ukurannya. Utama Dasatala, kelas arca. Jadi kalau Buddha itu adalah masuk yang Dasatala ini ya Pak ya. Buddha sebagai arca yang dipuja bukan sebagai relik itu masuk utama Dasatala. Bersama dengan Brahma, Wisnu, Siwa, Ardhanari, Mahawira dan Vasudeva. Ya. Ini sudah ada standarnya Pak. Kitabnya ini sudah ada standarnya. Termasuk dengan atribut-atributnya. Jadi Buddha itu adalah kelas arca utama yang kita sebut sebagai utama Dasatala. Ya, bukan Tritala, bukan Satala dan sebagainya, tapi dia masuk kaidah menggunakan kaidah yang utama Dasatala. Nah ini tala itu sebenarnya apa? Tala itu adalah ukurannya. Kalau sekarang kan ono meter, senti gitu Pak. Meter, senti, kilo, kilometer, sentimeter, dekameter, desimeter. Ya, tala itu ukurannya dulu menggunakan tala. Seperti pakai hasta gitu ya. Nah, tala. Tala itu satu tala itu sama saja ini Pak. Satu mukanya Bapak itu satu tala itu. Berarti masing-masing orang nggak sama kan? Ya masing-masing orang nggak sama, tapi kan kelipatannya sama. Gitu Pak. Ya enggak. Kalau Buddha itu berapa tala? Artinya dia nanti panduannya ya mukanya itu. Nanti itu akan menjadi
apa namanya bagian-bagian ya atau perbandingan yang jelas perbandingannya sama, mau adanya kecil atau besar mesti perbandingannya sama. Nah ukurannya di mana? Ya di mukanya itu Pak. Satu muka Pak. patokannya itu mesti muka. Makanya kalau muka dari Anda itu nanti akan mewakili seluruh ukuran yang ada di tubuhnya pokoknya. Nah kalau satu tala itu ya 12 anggula. Satu anggula itu satu ruas jari. Satu ruas jari. Satu tala ada 12 ruas dan ada satu anggula ada 8 japa. Nah, itu seperti itu ya. Ukurannya seperti itu. Jadi untuk mengukur harga itu ya patokannya sebenarnya pada wajahnya. Satu wajah. Jadi udah yang sampai ini ya. Ya. Dan perbandingannya semua itu kenapa dia proporsional ya? Ya tadi Pak, kaidahnya tadi utama dasar tala ini utama nih loh Pak, ukurannya talanya itu sudah ada semua. Tinggal kita ngikuti aja Pak, ngikuti aja. Nah ini sampai dengan ukuran-ukuran terkecil pun nanti dia kelipatannya besar. Tadi tala sama anggula tadi sampai dengan 8 japa. 8 japa itu sama dengan 8 butir gandum kalau di naskahnya. 8 butir gandum jejer itu Pak. Satu Semua pemahatnya itu mesti harus hafal itu ya. terus Tidak sembarangan, jangan nanti bacanya pandangan. ya itu profesional perbandingan. Makanya kalau terjadi yang unfinished itu tadi ya seperti itu Pak. Dia miss pada saat dia memahatkan. Jadi kalau memahatkan Anda berdasarkan naskahnya itu kan dia punya transenden. Artinya dia itu karena dia melakukan laku poso mungkin hukum dan sebagainya. Kemudian memanjatkan mantra-mantra sesuai dengan jiwanya. Maka pada saat dia memahatkan Anda itu dalam posisi yang tengah sadar. Sangat dari transenden itu tadi. Pada saat dia terganggu, maka ada proporsi yang tidak dia ikuti. Akhirnya aneh saja. Coba dilihat nanti sudah nanti coba dilihat itu kan proporsinya nggak bagus lah. Ya alasannya mungkin itu ya. Jangan finish itu. Ini satu materialnya tidak sempurna, satu juga ukurannya, kronometernya tidak masuk. Tidak konsentrasi. Perbandingan yang saya sebutkan anggulannya ini loh Pak, ini kan sama perbandingan semua ini. Jarak-jaraknya ini harus diikuti. Kalau ini lepas offset dari sini, mesti dia ditinggal, nggak terus direkod, nggak boleh seperti itu. Karena ada itu monolit ya, nggak boleh disambung-sambung kalau ada itu. Termasuk yang ada di Medut itu, yang melatih dulu itu, bosnya itu ya kan paling gede dulu itu nggak boleh disambung. Ya, seperti itu. Maaf Pak, ya, ukuran ini kan sangat menarik. Apakah ini kalau di kayak manusia sekarang ini sama konsepnya? Ada kalau patung itu sekian kala ukurannya segala macam. Yang manusia kita sekarang ini apa sama dengan itu? Apa? Ya ini sama Pak. Biasanya kan dia mengikuti. Nah tadi kan saya bilang itu kan satu wajah toh. Satu wajah gini toh. Itu manusia normal seperti kita juga. Juga dia agak berbeda dengan standar dewa tadi. Iya. Tapi dia sebenarnya manusia normal, makanya proporsionalnya yang kita Borobudur itu ya proporsional, enak dilihat maksudnya, enak dilihat. Tapi kan ya beda dengan manusia biasa, gitu Pak. Beda. Standar apik mantap. Ya, standar seperti itu. Tapi itu Kan yang normal. istilahnya Karena semua orang normal ya udah. enggak istilahnya seperti Ya, dasar tala, utama dasar tala tadi. Nggak boleh Buddha kok terus masuk yang status tala. Bagian matanya seberapa, bagian kakinya seberapa nggak boleh mau Buddha disamakan dengan binatang. Nggak boleh. Apalagi disamakan dengan ganangan ya gitu. Namanya Buddha sama. Nah ini kan model-modelnya kan mirip toh Pak. Buddha itu kalau kita bayangkan dia berdiri loh, bukan duduk. Itu kan sama dengan yang ada di Prambanan. Persis itu nanti dulu pandai sama juga. Kalau kemudian dia disuruh berdiri Pak berdiri itu
Sama. Iya toh Pak. Berarti sama, cuma dia posisinya siloh. Iya. Kayak ini standarnya itu ngadeg ketoknya. Tapi dia ukurannya kan ketok. Nah, tadi kalau sampai tadi posisi nasem yang tadi kalau dia ada gangguan ya udah. Kalau sudah dia ada gangguan ya udah. Gangguannya itu termasuk apa Pak? Gangguannya itu maksudnya sumpah delala pada saat dia mahat boleh bujurnya Gangguan sama bikinnya itu. makanya dia kan nggak anu Pak, katanya ini kan yang dibahaskan kesembuhannya juga toh, bukan yang sekarang ini dibahaskan kita nggak mau menjawab nggak biar ada yang melakukan ritual dengan ajar tapi kan jadi relatif nggak umum ya sekarang ya. Kalau zaman dulu tentunya lebih sakral itu ya ukuran-ukuran tersebut. Ini juga berdasarkan konsep keagamaan Buddha, ya digambarkan Buddha itu ada dewa tertinggi, wisapa dewa seperti disebutkan dan kita Pratima Laksanam. Nah, disebutkan di situ satuan anggula kalau menurut Allah itu 1,8 cm. Satu ruas jari. Benar atau 1,8 cm itu satu ruas jari. Gila. Pokoknya seperti itu. Kemudian ini adalah ukuran-ukuran Usnisa itu belumnya itu Pak. Kemudian kesatan, itu juga bagian kepalanya, mukanya 13,5 anggula, Jiwa sendiri mukanya itu seperti itu. Yo anggula itu ya tadi toh Pak, ini kan bukan satuan senti toh Pak. Itu mudeng toh maksud saya. Ini kan sebenarnya perbandingan kan. Tinggal luasnya jari itu seberapa gitu. Nanti dia akan berkelipatan. Ya nek umpamane satu anggula tuh kita ambil 5 cm sampai berdiri arcane ya toh. Juga 5 cm ya toh. Ya ini ya musnisanya ya 4 anggula, 4 kali udah ini yang ya toh. Seperti itu nanti makanya yang sama itu nanti perbandingannya. Kalau nanti konsepnya tadi kan berbicara proporsi natural ya. Proporsi. Kalau proporsi budaya beda lagi. Proporsi budaya tergantung budaya. Ya misalnya kayak singa itu kan bukan proporsi natural, tapi budaya karena dia Ya enggak Pak, sebenarnya singa itu kembalikan ke yang sini tadi. Danus tala, tritala ini. Ada kayak gitu. Ada juga nih kita nggak membahas di situ. Jarang sebenarnya ini bahas yang dibahas itu biasanya yang nomor 6 sampai nomor 10. Nah ini kan jelas nih. Nah kalau budaya itu ya ikonografinya bukan ikonometrinya. Ikonografi itu kan melipatnya itu agak sayu, pakai ekspresi belum. Kalau jiwa yo ada mahkotannya ada tengkorak dan bulat sapi. Siwanya yang di Kamboja sama siwanya di Jawa itu beda. Ini saya yakin anggula ukurannya sama proporsinya. Gitu. Buddha juga sama. Di Thailand sama di Jawa beda enggak? Kalau beda mesti. Thailand kan dia sipit, bedanya enggak seperti yang di kita. Ya, itu ada persentuhan. Kalau ngawen dengan Borobudur sini, singanya menggunakan aturannya atau beda? Sama menggunakan tadi. Cuma dia posisi berdiri gitu. Nah, seperti berdiri sama juga. Sebenarnya Buddha itu kan posisinya yang utama dasar tala itu kan berdiri semua. Panggung singanya. Awalnya ya pakai standar itu tadi. Nah ini semuanya seperti ini sudah ada gambarannya. Ada keseluruhan tinggi keseluruhan 120 anggula. Tinggal kalikan saja satu anggula seberapa. Satu talanya berapa. Pokoknya ukurannya segitu. Nanti kalau dia dihitung itu ya segitu. Proporsinya seperti itu. Pusat sampai organ seks itu 12,5 anggula. Nah, besar sampai sini. Nah, itu warna ukurannya Pak. Ya itu Proporsionalnya misalkan aja menduduran ya. Ini sama keren. Ya bukan tutur gancake di padat kok Pak. Posisinya aja motok muda sih gambarnya. Posisinya tidak ada. Tadi, Nah, ini kalau lanjut ke Pak Nur, laki dan korban mungkin beda ada ukuran itu besar kan beda. sama Pak. Ini
disamakan. Sama, karena Makanya kalau soal fakta kan kemarin kan saya sampaikan di YouTube bahwa kalau dewa itu jenis kelaminnya itu bisa android dulu, dia bisa laki-laki bisa perempuan ya. Itu coba. Ya seperti itu, jadi standarnya sama. Kalau secara ukuran manusia beda. Iya, beda tapi seperti itu yang Faktanya tentang patung dewa itu ternyata tingginya lebih ramping dan tinggi daripada orang normal, Pak ya? Ya, makanya itu Pak, tadi kan saya sampaikan, ya memang ini natural, proporsional. Tapi proporsionalnya kan beda dengan orang normal. Oh, iya. Maksudnya itu. Bukan tidak normal, ya? Itu seperti itu. Ini kan coba aja 120 anggula Anda membuat arca dengan prasyarat inilah. Pakai satu anggula atau satu talas berapa gitu Pak. Dengan perbandingan ini jadinya kan seperti yang arca-arca itu. Memang ini kan kaidahnya dia tuh untuk membuat arca. Jadi nggak ngawur. Dan ada berapa kitab sih sebenarnya? Saya ambil cuma satu saja. Nah ini ada Kriya Mukaya. Nah, semuanya ada. Ada 124 anggula kalau arca Buddha itu. Dia agak mirip-mirip 120 sama 124. Ya nggak jauh berbeda. Tinggi keseluruhannya dan sebagainya. Kemudian ini adalah metode caranya mencocokkan ekonometri dan fisik metafisik, pengukuran kandungan unsur material dengan XRF, ya. Kemudian pengukuran kandungan magnetik 56 buah kepala dan 240 sampai dengan ultrasound velocity. Kalau dengan XRF tadi X-ray fluorescence ya, XRF yang portable kita pakainya. Kemudian kalau magnetic itu yang kayak center itu, tapi dia mengumpulkan kandungan magnet dan ultrasound velocity kecepatan lambat gelombang ultrasound pada batu. Kan lain-lain Pak materialnya Pak. Kalau batu sesuai dengan unsurnya itu akan lain. XRF ini akan mengetahui ya unsur-unsur logam SI-nya berapa, PB-nya berapa, sampai dengan AU emasnya berapa, itu akan terdeteksi dengan XRF ini. Biasanya emasnya paling 0,000 berapa gitu. Yang paling signifikan itu LI, SI jadi bukan L, SI, silika. Kemudian ini alat yang digunakan, nggak usah saya sebutkan. Jadi alat-alat ini tentunya sudah sangat dipahami. Nah ini kepala, ini kok ada, oh ini tulisan aku ya, tulisan di screennya ya ini ya, bukan tanya. Pak, Ya. itu biasa yang ditanyakan pengunjung ini patung Buddha kok rambutnya mesti keriting apa alasannya? Terus keriting ini tekanan posisi yang benar. Kalau sebenarnya kanan ke kiri itu kita itu tidak bisa menentukan kanan kiri itu karena pemahamannya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Memang ada yang bilang ini bukan rambut, tapi ini kalau secara ikonografi berarti ini memang rambut yang ikal. Ya, ada profesor yang menyampaikan ya kalau dia privilege-nya ke kanan berarti tatrayana kanan, kiri tatrayana kiri. Karena ada arca Buddha yang tatrayana kiri, misalnya arca Aksobia di Jawa Timur yang adanya Kartanegara itu sama-sama Aksobia, tapi dia digunakan untuk pemujaan Tantrayana kiri. Nah, kalau di Borobudur kan kanan, nah, itu peluang-peluangnya ke kiri gitu, peluang-peluangnya spiralnya itu loh Pak. Ketika saya ditanya pertama kali, saya juga belum pernah dengar penjelasan dari siapa-siapa. Kan dikira terkait orang yang menjawab kan, saya jawabnya ke kanan itu keritingnya, karena kalau transaksinya itu kan ke kanan. Saya udah bilang Nah itu ya hubungannya baik-baik saja juga. Ya hubungannya sebenarnya Pak. Nah ini masalah ikonografi ya, ikonografi arca ini kan sebenarnya ini berangkat dari mitologi gitu. Semuanya itu dari mitologi Pak. Arca-arca di Hindu dan Buddha itu sebenarnya mitologi dan bagaimana Buddha itu digambarkan pada masa itu. Ini memang rambut Pak, rambutnya ini memang ikal Buddha itu. Makanya kalau ada ngomong dia itu sejenis biji yang dipakai kayak helm itu ya enggak, itu memang rambut asli. Ada yang bilang gitu toh.
memang seperti itu. Dan ikannya itu ya sebenarnya nggak bisa dipastikan ini berapa, karena kalau kita menghitung ini ya kita akan terjebak dengan pemahaman yang salah, karena pemahaman ini cuma memahami bahwa rambutnya seperti ini, nggak hubungan sama dengan jumlahnya. Perkara ke kanan ke kirinya ya nanti kita lihat, memang di Borobudur semuanya nganannya nganan seperti itu. Secara ikonografi ini sikap raut wajahnya itu yang kita namakan dengan santa atau saumnya. Ya, sikap wajahnya bermeditasi dan sikap teduh. Makanya dia terbuka. Ini bukan rem loh Pak, ini Pak. Ini terbuka yang separuh gitu loh Pak. Kelihatan putihnya saja. Oh. Kita meditasi pose kan. Melihat jempol Nah iya, melihat ke bawah, melihat ke meditasi. bawahnya. Salah. Itu bagian di bawahnya. Kalau di Borobudur seperti itu, tapi kita belum mempunyai data ya. Katanya setiap orang itu beda-beda. Jadi kita sudah mengidentifikasi kalau mukanya atau gede, gitu. Itu berarti orang 2 ke atas. Mukanya sempit karena dia itu budayanya itu menghadap ke yang melakukan ritual. Matanya itu ke bawahnya itu yang ke orangnya itu. Tapi ini belum bisa kita buktikan ya Pak. Belum bisa kita buktikan karena kita nggak punya data. Tapi barang-barang keluar ada indikasinya. Yang paling dekat kan paling orang 4 itu Pak. Dia mungkin bukanya agak nanti di lapangan coba belum bisa. Dia tersenyum tapi nggak tertawa. Manis tertawa. Tersenyum tapi nggak tertawa itu. Tersenyum kan nggak membuka. Oh, nggak membuka mulut. Kalau tertawa buka mulut. Tersenyum gitu aja tapi ya itulah senyum nggak sumeh. ini wong penyanyi menunggu kok. Telinga yang panjang ini adalah representasi dari kebijaksanaan. Jadi pernah kan lihat para kiai itu yang punya ada yang telinganya lebar panjang itu kan biasanya para orang-orang yang sudah sepuh itu telinga panjang itu melambangkan kebijaksanaan. Kalau hidung yang mancung biasanya nggak bisa Sama pendengar yang baik Pak katanya Pak. Iya. Kalian bisa gini karena untuk 13. Iya. Tapi ya ini sebenarnya menko megarnya ini nggak punya standar khusus gitu ya. Yang jelas ukurannya saja. Itu gampang lain gawe putih Pak. Ini putih depan kaki. Bagian kakinya, bagian bawahnya ada penggaris segitiga, ada jangka sorong. Kalau kita mau ukur ikonometri ya. Ikonometri itu kalau ikonografi itu bentuknya, kalau ikonometri itu ukurannya. Itu ya. Kita pakai jangka sorong tahu ya Pak ya? Tahu. Yang kayak itu loh Pak, goreng mana ini loh. Nah, seperti itu. Itu jangka sorong untuk mengukur lebarnya matanya berapa. Pakai jangka sorong. Nah ini loh Pak, jangka sorong itu apa ya? Ini pakai mistar segitiga biasa. Memang kita harus mengukurnya dengan detail. Karena kalau tidak detail ya itu nanti kita bisa salah data, masukkan datanya jadi salah. Nah ini yang kita ukur kusmisan seperti apa, tinggi kusmisan, keliling kusmisan, rambut, ya, jarak kelopak mata, lebar kelopak mata, panjang dahi, panjang garis dahi, panjang hidung, panjang bibir, panjang bibir. Nah, Telinganya nggak masuk Pak? enggak kita masukkan telinganya. Karena kita jadi lebih ke berpatokan pada mukanya ini Pak. Muka dan kelipatan di mukanya. Satu tinggi kusmisa ini ya. Sebenarnya ada sih urna tapi kadang kita enggak di sini ini ada urna ya. Urna tahu ya Pak ya. Titik ada di sini. Rumah ini sebagian besar masih tidak aus ya. Kita memperkirakannya di mana juga nanti daripada salah. Ini berkelipatan-kelipatan apakah seperti itu? Sebenarnya kita membuktikan presisinya atau proporsi dari angka Buddha ini berdasarkan kepalanya.